Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Chandramukti, NIM 2105-11-1395. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan luas anatomi. Yang pertama, jelaskan 5 macam gerak sendi. Sendi gerak di bawah menjadi satu. Sendi peluru. Hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada jenis persendian ini sering terjadi lepas sendi. Contoh sendi peluru adalah hubungan antar tulang lengan atas dengan gelang bahu dan hubungan antara tulang paha dengan gelang panggul. 2. Sendi engsel. Hubungan dua buah tulang yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Sendi ini mirip dengan engsel pintu rumah yang dapat membuka ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku serta antar ruas jari. 3. Sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas, merupakan ruas pertama dari tulang leher, dengan tulang pemutar yang menyebabkan kepala dapat berputar. 4. Sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan pergeseran antar tulang, misalnya sendi yang terdapat pada tulang belakang. 5. Sendi pelana. Pelana merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari, lutut, dan siku. 2. Nama-nama sendi. 1. Radius dan ulna. 2. Radius ulna berhubungan dengan karpal, interkarpal. 3. Humerus radius ulna articulatio humeri. 4. Humerus clavicula scapula articulatio humeri. 5. Femur tibia fibula kurung lutut. 6. Femur conchae articularis conchea. 7. Sternum clavicularis. 8. Tibia fibula tarsal totalicularis. 5. Sendi pelana. Pelana merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya berbentuk pelana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari, lutut, dan siku. 2. Nama-nama sendi. 3. Sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. 1. Atrium dextra. Terdiri dari rongga utama dan atrium luar. Bagian dalamnya berbentuk suatu rigi atau crista terminalis. 2. Ventricle dextra. Berhubungan dengan atrium kan melalui osteum atrioventricle dextrum dan dengan trakt pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari 1. Valvula tricuspidal, 2. Valvula pulmonalis. 3. Atrium sinistra. Terdiri dari rongga utama dan auricula. 4. Ventricle sinistra. Berhubungan dengan atrium melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan melalui osteum aorta. Terdiri dari 1. Valvula mitralis, 2. Valvula semilunaris aorta. 4. Jelaskan mekanisme peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonar. 1. Atrium menerima darah dari vena. 2. Ventrikel memompa darah. Aliran melalui jantung diatur oleh katup yang melalui satu sisi aliran darah hanya mengalir satu arah. 3. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis.
4. Dari ventrikel kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonaris. 5. Darah terogenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri, darah dialirkan melalui katup semilunaris aorta ke aorta seluruh tubuh. Sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung, darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida. Kemudian kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jelaskan pengertian sistem pernapasan. Manusia sebut secara berurut organ pada sistem pencernaan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernapasan manusia: 1. Mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa-sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 4. Menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. 5. Pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. 6. Pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh menciptakan suara. 7. Mencium bau. Sistem pencernaan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Organ terlibat sistem pencernaan: mulut, kaphumoris. 2. Kerongkongan esofagus. 3. Lambung ventriculus. Usus halus, intestium. Usus besar, kolon, anus. Mekanisme terbentuknya urin. 1. Filtrasi, penyaringan. Bagian pertama dari proses pembentukan urin filtrasi yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang proses dapat menjadi racun untuk tubuh. 2. Reabsorpsi, air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Natrium dan ion-ion diserap kembali secara tidak lengkap dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrasi filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. 3. Sekresi atau augmentasi urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Organ sistem indera beserta fungsinya. 1. Indera penglihatan mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya dan berfungsi untuk menerima informasi berupa gambaran sesuatu yang bisa dilihat, kemudian dikirim ke otak. 2. Indera penciuman, hidung. Hidung merupakan indera penciuman berfungsi sebagai udara pernapasan, penyaring udara, bernapas menghangatkan udara. Hidung adalah organ sensorik, manusia menanggapi rangsangan seperti bau. 3. Indera pendengar, telinga. Telinga adalah organ yang berfungsi mendeteksi, mengenali suara, dan juga peran lebih besar dalam keseimbangan dan fungsi tubuh. 4. Indera pengecap. Lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka dasar mulut yang berfungsi mengecap rasa asin, manis, pahit, dan lain-lain, serta dapat membantu dalam proses pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. 5. Indera peraba. Kulit. Kulit adalah perasa sentuhan. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan nyeri. Kulit manusia terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis.
Kulit berfungsi sebagai alat ekspresi karena kelenjar keringat, kelenjar sudorifera yang terletak di lapisan dermis. Mekanisme melihat dan mendengar. Melihat mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasaan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasaan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Mendengar, telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengan ke jendela oval. Getaran struktur kokrea pada jendela oval diteruskan ke cairan limfa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limfa dan saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limfa di dalam saluran tengah, pergerakan membran basal yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan satuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensori. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.